Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengenalan dan pengelolaan bahan-bahan kimia, rumus, sifat, dan kegunaannya di laboratorium. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anfilda Salsayozinda, yang kedua ada Dioris Kinandar Putra, dan yang ketiga saya sendiri Ocatara Erlia Rudi. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada kali ini ada pengertian dari bahan kimia, lalu ada macam dan fungsi dari bahan kimia di laboratorium yang akan dibahas oleh saya. Yang ketiga ada pengelolaan dari bahan kimia yang akan dibahas oleh Anfilda, dan yang keempat ada klasifikasi dan dampak dari bahan kimia yang akan dibahas oleh Dio. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari bahan kimia. Jadi bahan kimia itu merupakan zat murni atau campuran yang terdiri dari beragam jenis elemen-elemen kimiawi. Nah, contohnya itu seperti air atau H2O. Nah, H2O itu kan tersusun dari dua jenis atom. Yang terdiri dari dua jenis atom itu dijadikan satu, jadi muncullah H2O. Nah, bahan kimia itu berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada yang beracun, mudah terbakar, tidak berbahaya, dan bahan kimia untuk pengujian reaksi kimia. Nah, selanjutnya ada macam-macam dan fungsi dari bahan kimia yang ada di laboratorium. Nah, yang pertama itu ada bahan kimia yang berbahaya, contohnya ada amonia atau NH3. Nah, amonia ini itu ada yang bentuknya, maksudnya sifat fisiknya itu dia ada yang serbuk dan juga ada yang cair. Nah, biasanya digunakan sebagai obat-obatan dan campuran dari pupuk urea. Nah, yang kedua itu ada asam sulfat atau H2SO4. Nah, sifat fisiknya itu dia tidak berwarna dan cair ya. Nah, biasanya digunakan sebagai chemical reagent di laboratorium analisa. Selanjutnya ada formaldehida 40% atau HCOH, yaitu sifat fisiknya dia itu cair. Nah, digunakannya itu sebagai desinfektan atau sebagai bahan pengawet juga bisa. Nah, yang keempat itu ada kloroform atau CHCl3. Nah, sifat fisiknya itu dia cair ya, dan juga baunya itu bisa membuat orang pingsan. Nah, dulu itu digunakan di kedokteran sebagai bahan bius, tapi karena tingkat kematiannya yang disebabkan semakin tinggi gara-gara pemakaian kloroform ini, makanya itu tidak jadi digunakan dan kembali lagi ke ether. Nah, di laboratorium kimia sendiri itu biasanya digunakan sebagai pelarut nonpolar. Nah, yang kelima ada asam klorida atau HCl ya, biasanya kita kenal. Nah, itu digunakan untuk menurunkan pH larutan dan dalam regenerasi resin penukar ion. Nah, yang keenam itu ada natrium hidroksida atau NaOH yang digunakan sebagai basa yang paling umum yang ada di laboratorium kimia. Nah, bentuknya itu atau bentuk sifat fisiknya dia itu cair dan tidak berwarna. Nah, selanjutnya ada bahan kimia yang mudah terbakar. Yang pertama itu ada alkohol. Nah, alkohol itu biasanya digunakan sebagai antiseptik atau kalau di bidang medis itu untuk mencuci peralatan-peralatan habis operasi, untuk mensterilkan peralatan tersebut ya yang pasti. Nah, yang selanjutnya ada ether yang bisa digunakan untuk pelarut. Nah, tapi kalau misalnya di medis itu biasanya digunakan sebagai bahan bius tadi. Nah, yang selanjutnya ada spiritus. Nah, jadi spiritus ini itu sebenarnya sifat fisiknya dia itu sama kayak air. Dia tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Nah, tapi kan spiritus ini mudah terbakar dan juga sifatnya beracun. Akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk memberikan warna dan juga
bau kepada spiritus ini supaya bisa membedakan mana yang spiritus dan mana yang air. Nah, spiritus ini digunakan sebagai alat atau bahan untuk membakar larutan di laboratorium kimia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan kimia yang tidak berbahaya. Jadi, bahan kimia yang tidak berbahaya yang pertama itu ada amilum. Nah, amilum itu adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Nah, contohnya itu biasanya ya pasti nasi kayak gitu-gitu, ya kan. Terus yang kedua itu ada glukosa. Nah, glukosa itu adalah suatu gula monosakarida. Nah, yang ketiga itu ada sukrosa. Nah, kalau sukrosa itu adalah gula yang disakarida. Bedanya sama glukosa tadi, kalau misalnya glukosa itu monosakarida, tapi kalau misalnya sukrosa itu disakarida. Cuma itu aja sih. Terus yang selanjutnya ada bahan kimia yang digunakan untuk reaksi kimia. Nah, yang pertama itu ada reagen biuret. Nah, reagen biuret itu biasanya untuk menguji suatu suatu bahan itu dia mengandung protein apa enggak, kayak gitu. Nah, yang kedua ada Velling. Nah, Velling itu digolong jadi dua, yaitu Velling A sama Velling B. Nah, bedanya Velling A sama Velling B itu apa? Kalau misalnya Velling A itu dia adalah CuSO4, sedangkan kalau misalnya Velling B dia itu adalah campuran dari larutan NaOH dan juga kalium natrium tartrat. Jadi seperti itu. Nah, fungsi daripada Velling ini sendiri itu adalah untuk mengenali suatu bahan makanan itu mengandung aldehida atau gula. Nah, yang ketiga ada Lugol. Nah, Lugol ini untuk menguji suatu makanan itu mengandung karbohidrat atau amilum ya. Terus yang keempat ada larutan iodium. Nah, fungsinya itu sama kayak Lugol, yaitu menguji larutan atau bahan makanan itu mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, selanjutnya ada Benedict. Fungsinya itu sama-sama seperti Velling A sama Velling B, yaitu menguji adanya aldehida atau gula dalam suatu makanan. Jadi seperti itu. Klasifikasi dan dampak yang diakibatkan bahan kimia berbahaya di laboratorium. Berikut ada beberapa simbol bahan kimia yang berbahaya. Mengapa kita memerlukan simbol-simbol tersebut? Supaya memudahkan kita atau supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan praktikum dalam menggunakan bahan kimia tersebut. Yang pertama yaitu ada bahan kimia beracun toksis. Nah, gambarnya seperti itu. Bahan kimia ini dapat menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Biasanya, bahan kimia ini terdapat pada gas karbon monoksida atau CO. Yang nomor 2 adalah bahan kimia korosif atau korosif. Bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan berupa luka, peradangan, irigasi atau gatal-gatal dan sentilasi. Jaringan menjadi amat peka terhadap bahan kimia apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lainnya. Contohnya seperti asam sulfat dan asam klorida. Oke, next. Yang nomor 3, bahan kimia mudah terbakar atau flammable. Seperti api yang menyala. Bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan. Biasanya ini bahan kimia seperti fosfor, alkilogam. Yang nomor 4 itu bahan kimia peledak atau eksplosif. Bahannya seperti granat yang meledak, yaitu suatu zat padat atau cair atau campuran yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya trinitrotoluena atau TNT. Yang kedua nitrogliserin. Oke, next. Oke, nomor 5, bahan kimia oksidator atau oksidation. Bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contohnya perklorat,
permanganat, dan peroksida organik. Nomor 6, bahan kimia reaktif terhadap air. Bahan kimia ini sangat mudah bereaksi dengan air dengan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya seperti natrium, hidrida, karbid, dan nitrida. Oke, next. Nomor 7, bahan kimia radioaktif atau radioactive substances adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrokurie per gram. Contohnya uranium, polonium, radium, dan thorium. Nomor 8 adalah inhalation hazard atau bahaya terhirup. Bahan ini dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia jika terhirup atau mengalami inhalasi. Contohnya formalin dan amonia pekat. Next. Nomor 9 atau yang terakhir, environmental hazard, yaitu bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat berbahaya bagi lingkungan, di mana bahan tersebut dapat menyebabkan kematian suatu makhluk hidup. Contohnya petroleum ether tributil timah klorida. Oke, mungkin dilanjutkan oleh Afilda Salsa. Pengelolaan bahan kimia. Yang pertama yaitu pembelian. Pembelian bahan kimia harus dihitung berdasarkan kebutuhan agar tidak sisa terlalu banyak sehingga bila disimpan dapat mengetahui batas kedaluarsa. Tulis juga spesifikasi dan batas kedaluarsanya. Jangan menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi dan batas kedaluarsanya. Serta jangan menerima pesanan jika kemasan regen sudah rusak. Next, penyimpanan. Teknik penempatan barang untuk persediaan yang dapat menjamin tercegahnya kehilangan isi dari wadahnya, perubahan sifat fisik kimia, terjadi interaksi antara materi bahan dan dapat tercegah dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan dari bahan yang disimpan. Next, yang ketiga yaitu penggunaan. Ambil secukupnya bahan yang akan dipakai, jangan berlebihan, wadah segera ditutup kembali, tidak boleh langsung diambil dengan pipet masuk ke dalam botol. Kelebihan bahan yang diambil tidak boleh dimasukkan kembali dalam wadah aslinya. Serta beri label yang jelas dari hasil pembuatan regen yang baru. Next, yang terakhir yaitu pembuangan limbah. Jadi, seluruh limbah yang mengandung bahan kimia yang telah diolah dan dibuang ke badan air harus sesuai dengan baku mutu nasional dan daerah. Hal ini dilakukan untuk melindungi air permukaan dan juga untuk menjaga kualitas limbah cair dari sistem pengolahan limbah. Perlu dilakukan pengecekan kualitas air pada air limbah yang telah diolah dengan mengambil sampel pada titik akhir pembuangan. Dari keseluruhan materi yang dapat kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa bahan kimia adalah bahan yang berasal dari alam atau tangan manusia yang komponen penyusun zatnya berupa senyawa tunggal atau gabungan dari beberapa zat atau senyawa lainnya. Bahan kimia merupakan kebutuhan mutlak bagi suatu laboratorium yang digunakan dalam kegiatan praktikum. Ada beberapa klasifikasi bahan kimia. Bahan kimia yang berbahaya dengan ciri mudah terbakar, mudah meledak, korosif, dan beracun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.